Halo Milanisti, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Rumhan, Forza Milan. Ya, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pertandingan antara AC Milan menghadapi tamunya Hellas Verona yang berakhir dengan skor 2 sama pada akhir pekan kemarin. Ya, AC Milan setelah mengalami kekalahan di Liga Eropa menghadapi Lille di kandang sendiri yang berakhir dengan mengenaskan 0-3. Verona kali ini yang dihadapinya sesuai prediksi saya di ulasan video sebelumnya. Verona bakal merepotkan AC Milan karena kita tahu Verona sendiri sudah beberapa kali merepotkan tim-tim papan atas sebelumnya. Di musim kemarin juga demikian. Dan yang terbaru Juventus juara bertahan ditahan 1 sama ya. Dan terbukti Verona menghadapi Milan bahkan sempat unggul 2 gol terlebih dahulu ketimbang tuan rumah AC Milan. Ya, Barak mencetak gol pertama dari keunggulan Verona. Kita tahu yang pemain satu ini memang di video sebelumnya juga saya mengatakan bahwa Barak ini berbahaya. Dia mencetak gol di menit ke-6. Ini gila sih, tim sekelas AC Milan dengan top performanya dia harus kebobolan dengan cepat di menit ke-6. Dan ya mungkin AC Milan juga masih kelelahan ya setelah pertandingan sebelumnya menghadapi Lille. Lalu selang 13 menit kemudian Verona kembali mencetak gol sedang menambah keunggulannya. Kali ini dari bunuh diri Calabria ya, dimana tendangan jarak jauh dari pemain Verona dibelokkan Calabria untuk masuk ke gawang sendiri. Ya, Calabria tidak sengaja, dia ingin menyapu bolanya tetapi sayang bolanya baru balik arah ke gawang sendiri justru. Ya, lalu Milan sempat membuka asa di menit ke-27 setelah Frank Kessie dia menyontek bola umpan dari Kjaer ya, lalu mengenai Magnani, pemain Blackback dari Verona. Dia bolanya berubah arah dan menjadi gol bunuh diri juga. Jadi menarik, di pertandingan itu ada 2 gol bunuh diri. Ya, skor 1-2 bertahan hingga akhirnya turun minum. Lalu di babak kedua Stefano Pioli mencoba untuk menambah daya gedor AC Milan, tentunya untuk menyamakan kedudukan ya, apalagi kalau bisa membalikkan keadaan dengan masuknya Ante Rebic di menit awal di babak kedua menggantikan Saelemaekers waktu itu. Ya, terbukti dengan masuknya Rebic, daya gedor Milan bertambah dan di menit ke-66 Milan mendapatkan hadiah penalti karena Kessie dijatuhkan di kotak penalti ya. Dan tentu saja Algojo yang mengambilnya adalah Zlatan Ibrahimovic. Tetapi sayang sekali ini The King untuk kedua kalinya gagal dalam mengeksekusi penalti. Tendangannya terlalu tinggi dan ya skor masih bertahan 1-2. Nyaris Milanisti kembali mendapat bulian dari rival-rivalnya ya, karena skornya prediksinya akan berakhir 1-2 dan Milan kembali menelan kekalahan. Tetapi Dewi Fortuna masih memihak, boleh dikatakan seperti itu ya, masih memihak AC Milan ya, karena keputusan Pioli juga yang sangat tepat di menit ke-78 dan 87. 78 Leo ditarik keluar dan digantikan oleh Brahim Diaz
Dan di menit ke-87 Hakan Çalhanoğlu yang pada saat itu bermain masih boleh dikatakan belum dalam top performanya. Dia digantikan Hauge di menit ke-87 dan hasilnya positif. Brahim Diaz memberikan satu assist yang luar biasa kepada Zlatan Ibrahimovic yang berhasil memanfaatkan umpan crossingnya dengan heading yang berbuah gol, dan gol ini menyelamatkan nama Ibra ya setelah penaltinya yang tidak gol di menit sebelumnya, dan dia berhasil menjaga rekor AC Milan yang belum terkalahkan di kompetisi Serie A. Ya, 2-2 Ibra kembali mencatat satu gol di menit 90 lebih 3 menit ya. Dan di situ dia sekaligus menambah koleksi golnya menjadi 8 dan membawanya ke masih berada di papan top skor sementara Liga Serie A. Ini luar biasa pencapaian Ibra. Boleh dikatakan Ibra layak menjadi man of the match pada pertandingan itu. Walaupun dia gagal mengeksekusi penalti, tetapi dia berhasil membalas kesalahannya dengan mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dan sekaligus menyelamatkan AC Milan dari kekalahan. Dan di pertandingan itu kita tahu Ibra juga mencatatkan 14 shoot, dan itu shoot terbanyak dari semua para pemain AC Milan, bahkan dari pemain Verona juga. Di antara 14 shot itu hanya 3 yang on target. Dan Ibra sendiri memenangi duel udara sebanyak 13 kali. Ini luar biasa dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, kita tahu 39 tahun, dengan kondisi yang harus bermain 3 hari sekali. Faktor kelelahan pasti ada di situ, tetapi The Lion King Zlatan Ibrahimovic masih bisa tetap bersemangat untuk membangkitkan moral tim rekan-rekan setimnya, maksud saya, yang mayoritas masih muda-muda ya. Ini luar biasa. Ibra kita tahu berusaha payah untuk selalu mencetak gol dan mengangkat moral tim untuk selalu memenangi setiap pertandingannya. Ya. Dan di usai laga pada saat menghadapi Verona, Ibra sempat memberikan statement bahwa dia merasa kesal karena dia tidak berhasil mencetak gol. Apabila hasil penaltinya itu menjadi gol, Milan pasti sudah berhasil membawa 3 poin, dan hasil imbang kemarin membuat Ibra kecewa pada dirinya sendiri, dan dia berkata untuk next nantinya apabila Milan mendapatkan penalti, dia dengan besar hati untuk memberikannya kepada Frankesi. Bukan lagi Ibra yang mengeksekusi, tetapi Kessie nanti yang akan mengambil penalti tersebut. Ini luar biasa. Ibra dengan jiwa besarnya, dengan tekadnya yang ingin Milan selalu menang, dia memberikan jatah penaltinya kepada Kessie. Dan kita tahu Kessie memang beberapa kali mengeksekusi penalti sebelum adanya Ibra, selalu gol dan bagus sih penaltinya Ibra, Kessie maksud saya. Ya, semoga yang terbaik untuk kemenangan tim kita nantinya ya. Luar biasa. Saya acungin jempol buat Zlatan. Dan menurut saya sendiri di pertandingan itu, pemain yang tidak kalah ciamik dari Ibra tentu saja adalah penjaga gawang dari Verona, yaitu Silvestri. Ini kiper gila sih. Dia melakukan penyelamatan itu sebanyak 7 kali. Gila.
dan dari 7-7 ini ya itu harusnya sudah berbuah gol, tetapi dia tampil gemilang sekali sih. Kalau Ibra tidak mencetak gol, kemungkinan menurut saya man of the match-nya Silvestri. Ya, beberapa peluang dari Theo Hernandez, 1 lawan 1 juga berhasil dia menangkan Silvestri. Luar biasa, belum dari heading Ibra yang biasanya dengan kondisi seperti itu gol, dia juga bisa dapat ngeblok bolanya. Luar biasa Silvestri. Ya, di minggu ini Serie A dan Liga Eropa tidak bermain karena adanya jeda internasional. Jadi para pemain diundang ke timnasnya masing-masing untuk membela timnasnya ya. Dan kesempatan ini dimanfaatkan baik oleh Theo dan Ibra dan para pemain yang tidak diundang ke timnasnya. Ibra sendiri mengakui bahwa dia mengalami kelelahan karena jadwal padat yang luar biasa. Jadi dengan adanya jeda internasional ini, Ibra akan memanfaatkannya untuk beristirahat dan memulihkan kembali energinya ya, karena memang kita tahu setelah jeda internasional lawan-lawan yang dihadapi oleh Milan tidaklah mudah. Milan akan bertandang ke Sao Paulo menghadapi Napoli, salah satu tim kandidat kuat untuk merebut Scudetto musim ini. Dan kita tahu di pertandingan sebelumnya Napoli juga berhasil menang menghadapi Bolonya dengan skor tipis 0-1. Dan setelah itu selang 3 hari akan bertandang ke markas Lille di Liga Eropa. Ya, itu juga laga yang tidak mudah. Kita tahu di kandang sendiri Milan berhasil dipermalukan 0-3, apalagi ini akan di kandang sendiri Lille bermain. Tetapi semoga Milanisti berharap juga Milan bisa membalaskan kekalahannya di kandang. Lalu setelah itu dari Lille, Milan akan menjamu tamunya yang cukup berat juga di San Siro, yaitu Fiorentina. Jadi memang jadwal setelah jeda ini luar biasa berat lawan yang dihadapi. Jadi semoga Ibra dan kawan-kawan yang juga bermain di timnas masing-masing tidak mengalami gangguan cedera ataupun nantinya terkena COVID-19. Amin ya, kita doakan saja semuanya para pemain Milan bisa fit dan bisa kembali membela Milan untuk menghadapi jadwal yang padat dan berat. Amin, kita Milanisti doakan saja. Dan ada sedikit info juga untuk bursa transfer di Januari nanti ya. Taufin, ya kita tahu gelandang serang ini yang punya dari Marseille ada kemungkinan bisa ditukar oleh Castillejo. Kita tahu Castillejo tidak bermain bagus beberapa kali, ya masih di bawah performanya apalagi setelah cedera kemarin. Ya semoga terjadi. Taufin sendiri bagus, tetapi kita tidak berani menjamin juga ya, karena Serie A itu beda dengan liga-liga lainnya. Ya Castillejo kita tahu juga pada saat di Villarreal juga bagus, tetapi setelah ke Milan, ke Italia tampil buruk juga. Jadi tergantung pemainnya juga ya. Jadi tidak pasti bagus, tetapi saya rasa Taufin lebih bagus ketimbang Castillejo. Semoga saja ya. Lalu ada rumor lagi bahwa pertemuan nanti antara Milan dengan pihak Madrid untuk meminta Brahim Diaz. Selain itu Milan akan berusaha untuk merekrut Isco, salah satu playmaker yang dianggurin ya oleh Zidane. Ya, di Milan sendiri ingin mendapatkan Isco apabila memang Madrid untuk siap melepasnya, dan kita tahu Isco sendiri jarang dimainkan oleh pelatih Zidane.
Dan kita tahu juga Hakan untuk perpanjangan kontraknya juga belum menemui titik temu. Kemungkinan kalau Isco bisa diambil, dia akan menggantikan pos Hakan ya nantinya. Tetapi tentu saja tidak mudah karena rival Serie A lainnya yaitu Juventus juga ingin mendapatkan jasa Isco, dan mantan pelatih AC Milan yang sekarang melatih Everton juga ingin mendapatkan jasanya supaya Isco bisa ditarik untuk membela Everton. Jadi menarik, ada beberapa rumor yang akan kita tunggu nantinya di bursa Januari mendatang. Kita tunggu saja, dan tentu saja saya akan coba untuk sedikit membahas itu nanti dan selalu mengupdate tentang AC Milan. Jadi buat kalian para Milanisti, dukung terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa share kepada para Milanisti yang lainnya, dan saya minta kritik dan sarannya untuk video demi video dengan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Saya Runghan, pamit. Forza Milan.